Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Azizatur Rahma, SSMA, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah, dan teman-teman kelas Ekonomi Islam A1 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan diskusi mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah. Yang kedua, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mepresentasikan tentang kutipan dan sumber rujukan. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Fauzi Mil Fajar dengan NIM 21050 26015 selaku moderator. Saya Putri Febriana Stiani Tias dengan NIM 2105020260005. Saya Sita Uliana Stiti dengan NIM 21050260007. Saya Akbar Fitriansa dengan NIM 21050260009. Saya Fildama Fajinisa dengan NIM 21050260021. Saya Mukaroma Nur Akiro dengan NIM 21050260041. Dalam konten yang pertama, apa sih kutipan itu? Dan untuk konten kedua, apa sih sumber rujukan itu? Pada konten yang pertama akan saya sampaikan mengenai kutipan. Istilah kutipan memiliki padanan yang sama dengan kata sitiran atau sitasi. Sitir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya menyebut atau menulis kembali kata-kata yang telah disebut oleh orang lain. Mengutip adalah mengambil pendapat orang lain dengan menyebut sumber rujukannya. Biasanya, kutipan tersebut digunakan untuk dapat mengemukakan definisi atau juga pengertian istilah atau konsep tertentu, menguraikan suatu rumus ataupun juga formula, serta juga mengemukakan pendirian atau pendapat seseorang. Terkait dengan sitiran, dikenal dua istilah ialah perujukan dan sitiran. Referensi mengarah pada perujukan ke karya yang telah ada sebelumnya dan mengutip pengarang. Sedangkan citasen mengarah kepada karya yang diacu yang dilakukan oleh pengarang. Keduanya sama-sama merujuk pada suatu kegiatan, yaitu mengutip. Untuk materi 2 akan dipresentasikan oleh Saudara Mukaroma. Untuk Saudara Mukaroma, dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kutipan. Secara umum, kutipan berfungsi sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, dan sebagai penjelasan suatu uraian serta bahan bukti untuk menunjang suatu pendapat. Secara garis besar, fungsi kutipan yaitu menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Fungsi yang kelima yaitu mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Jadi, inti dari fungsi kutipan yaitu untuk menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah dan menghindari pengutip dari kegiatan
plagiarisme. Sekian, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Makaroma yang telah mempresentasikan materi yang kedua. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Filiza. Untuk Saudari Filiza dipersilahkan untuk presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Saya akan menyampaikan jenis kutipan. Jenis kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Dengan kata lain, penulis mengambil kutipan sesuai dengan sumber aslinya. Kutipan langsung ini dibagi juga menjadi dua, yaitu kutipan yang kurang dari 5 baris dan juga kutipan langsung 5 baris atau lebih. Kutipan yang kurang dari 5 baris diketik sesuai dengan spasi penulisan awal. Jika penulis menulis dengan spasi setengah, maka spasi pada kutipan ini tetap menggunakan setengah spasi. Selain itu, penanda dalam kutipan langsung ini yaitu dengan memberikan tanda petik di antara teks yang dikutip dan diberi sumber rujukan. Yang kedua yaitu kutipan 5 baris atau lebih. Kutipan ini diketik dengan menurunkan baris tulisan, ditulis tanpa tanda petik dengan jarak baris 1 spasi. Pada posisi rata, semua menjorok masuk kira-kira 1 cm atau sama dengan alinea di atasnya dan diberi sumber rujukan. Setelah kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan mengambil intisari pendapat dari referensi atau sumber rujukan yang dikutip. Penulisan kutipan ini dilakukan dengan cara mengambil pikiran atau ide orang lain, kemudian menyampaikan dalam karya penulis tersebut dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya. Kutipan tidak langsung ini menggunakan parafrasa, yang mana parafrasa merupakan pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Filiza yang telah mempresentasikan materi yang ketiga. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Sita. Untuk Saudari Sita dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mempresentasikan mengenai materi cara penulisan kutipan. Aturan penulisan kutipan secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, kutipan langsung dimaksudkan sebagai kutipan yang sama persis dari sumber asli, baik dalam susunan kata dan kalimat maupun tanda bacanya. Yang kedua, kutipan tak langsung atau parafrase adalah kutipan yang hanya mengambil substansi isinya seperti saduran atau ringkasan. Kutipan ini tidak perlu memberi tanda petik dan ditulis seperti teks biasa, spasi sama dengan tulisan sebelumnya. Yang ketiga adalah kutipan tafsir atau hadis harus bersumber pada kitab asli atau sumber primer. Sumber primer teks hadis adalah kutub al-tis'ah. Yang keempat adalah kutipan yang tidak berasal dari kitab suci harus berupa pendapat atau tulisan ilmuwan yang ahli dalam bidangnya yang bersumber dari literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Literatur tersebut bisa berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar atau koran, dokumen yang sudah ditulis dalam bentuk CD, e-book, atau website atau internet. Yang kelima, kutipan bisa diambil dari sumber internet, e-book, atau CD. Yang keenam, setelah penulisan kutipan harus diberi penjelasan dari penulis sendiri. Sebagai bentuk karya ilmiah, penulisannya tidak diperbolehkan hanya berupa kumpulan kutipan, atau menyambung atau menggandeng kutipan dari awal sampai akhir pembahasan. Yang terakhir, kutipan yang berasal dari kitab yang disertai terjemahnya, seperti Al-Quran dan terjemahnya, angka penunjuk kutipan diletakkan di belakang terjemah. Sedangkan kutipan yang berasal dari buku atau kitab berbahasa asing tanpa terjemah, maka angka kutipan diletakkan di belakang kutipan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara terjemahan dari penerjemah dengan terjemahan dari penulis karya ilmiah sendiri. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk Saudari Sita Aulia yang telah mempresentasikan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Putri Febriana. Untuk Saudari Putri, dipersilakan untuk presentasi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan materi mengenai sumber rujukan. Sumber rujukan. Semua kutipan, langsung atau tidak langsung, bisa ditunjukkan sumber rujukan atau referensinya dalam footnote atau catatan kaki, endnote atau catatan dalam, dan endnote atau catatan akhir. 1. Kutipan dengan rujukan catatan kaki atau footnote. Pencantuman catatan kaki diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sumber referensi yang menjadi kajian peneliti. Adapun unsur pokok dalam catatan kaki adalah nama penulis, judul tulisan, data publikasi, kota, tempat terbit, nama penerbit dan tahun penerbitan, serta nomor halaman. Semua sumber kutipan yang baru muncul pertama kali harus ditulis secara lengkap, sedangkan untuk pemunculan berikutnya digunakan singkatan IBIT, OBSIT, atau LOGSIT. Dalam penulis catatan kaki, baris pertama harus sebanyak 7 ketukan. Ketentuan mengenai catatan kaki sebagai berikut. A. Catatan kaki dimaksudkan sebagai catatan pada bagian bawah halaman teks atau naskah karya ilmiah. B. Catatan kaki bisa berupa sumber kutipan atau penjelasan atau komentar tambahan yang tidak terkait langsung dengan teks utama, tapi dipandang perlu untuk dijelaskan. C. Nomor urut catatan kaki diatur sebagai berikut. 1. Jenisnya adalah angka Arab seperti superscript dimulai angka 1 sampai akhir bab. 2. Angka nomor urut footnote harus sama dengan nomor kutipan pada teks di atasnya yang dituju. 3. Setiap awal bab dimulai nomor urut angka 1. D. Format catatan kaki diatur sebagai berikut. 1. Baris pertama catatan kaki ditulis menjorok masuk ke dalam kira-kira 1 cm, sedangkan baris kedua dan seterusnya ditulis rata margin kiri. 2. Jarak antar baris dalam satu footnote adalah 1 spasi. 3. Jarak antar satu footnote dengan footnote berikutnya adalah 1,5 spasi. E. Dalam satu footnote bisa juga disebutkan beberapa sumber, kalau memang kutipan yang dimaksud itu berasal dari banyak sumber. F. Nama penulis harus ditulis lengkap, ejaan atau hurufnya dalam tulisan nama yang tertera dalam buku atau sumber tulisan yang terkait dijadikan rujukan. G. Nama penulis harus ditulis tanpa gelar. H. Cetakan keberapa tidak perlu disebutkan, karena dengan menyebut tahun terbit, sudah dengan sendirinya menunjukkan pembaharuan cetakannya. I. Kata atau lafal yang sering muncul dalam footnote harus disingkat. J. Apabila identitas sumber, kutipan atau rujukan tidak lengkap seperti 1. Tanpa tempat terbit, maka ditulis dengan singkatan TTP. 2. Tanpa penerbit, maka ditulis dengan singkatan T.P. 3. Tanpa tahun terbit, maka ditulis dengan T.T. A. Jenis sumber kutipan menggunakan catatan kaki dapat mengacu pada beberapa gaya penulisan. Dalam penjelasan buku ini, gaya penulisan kutipan diambil dari modifikasi gaya penulisan Vancouver dan Modern Language Association atau MLA. Model ini dirancang untuk sederhana mempermudah penulis dalam mengutipnya. Yang kedua, yaitu kutipan dengan rujukan catatan dalam atau perut atau endnote. Catatan dalam atau perut adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada dalam teks yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Penulisan catatan dalam yaitu kurung buka nama, koma, tahun, titik 2, nomor halaman, kurung tutup. Penggunaan sumber rujukan dengan penulisan catatan dalam bisa dilakukan dengan beberapa gaya penulisan. Salah satunya bisa merujuk pada gaya Harvard. Gaya Harvard intinya adalah dengan menyantumkan keterangan kutipan berupa nama dan tahun untuk dapat ditelusuri kelengkapan data publikasinya pada daftar pustaka. Sementara itu, penulisan halaman merupakan bentuk modifikasi, tujuannya adalah supaya rujukan ini lebih mudah untuk dilacak. Pada gaya Harvard, lebih efisien dalam menggunakan halaman kertas karena sumber referensi cukup ditulis sekali pada daftar pustaka. Namun, dari sisi pembaca gaya Harvard kurang nyaman dirasakan, karena untuk melihat
Sumber lengkap kutipan harus melihat daftar pustaka pada bagian akhir karya ilmiah, atau pembaca harus membolak-balik kertas. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Putri Briana yang telah mempresentasikan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Akbar. Untuk Saudara Akbar, dipersilahkan untuk presentasi. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya yang diberikan. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Putri Febriana, yaitu tentang EndNote. EndNote atau biasa kita sebut catatan kaki adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar kepustakaan. Pada dasarnya, teknik penulisan EndNote persis sama dengan footnote. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk EndNote, termasuk ketentuan untuk penulisan daftar kepustakaan. Namun, ada perbedaannya. EndNote diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah dalam pengetikan menggunakan word processor di komputer. Konversi catatan kaki atau footnote menjadi catatan akhir EndNote secara otomatis mudah dilakukan. Dan untuk yang terakhir yaitu daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan atau yang biasa kita sebut daftar pustaka adalah daftar yang memuat sejumlah pustaka atau sumber lain yang digunakan penulis untuk mendukung pendapatnya, membenarkan pendapatnya, atau hanya sekedar memberikan informasi bahwa ahli lain memiliki pendapat yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Dalam penulisan daftar pustaka tentu memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka memberikan keterangan mengenai bahan bacaan yang dijadikan rujukan dalam proses pembuatan skripsi. Bagian ini ditempatkan di akhir skripsi. 2. Jarak antar baris dalam satu sumber pustaka atau satu spasi adalah satu spasi. Sedangkan jarak antara sumber pustaka dengan sumber pustaka berikutnya adalah 2 spasi. Yang ketiga, buku atau tulisan atau artikel yang ditulis oleh orang yang sama, penulisan nama penulisnya hanya sekali pada sumber yang pertama. Sumber selanjutnya diberi tanda strip sepanjang kira-kira 1 cm dimulai dari margin kiri. Sebagai ganti dan penunjuk bahwa buku tersebut ditulis oleh orang yang sama, lalu diikuti oleh tanda baca koma. Yang keempat, yaitu penulisan daftar pustaka, hampir sama dengan penulisan footnote. Yang kelima, nama pengarang dalam daftar pustaka maupun referensi kutipan tidak menggunakan gelar. Dan yang terakhir, dalam ketentuan penulisan daftar pustaka yaitu baris pertama setiap sumber dalam daftar pustaka ditulis rata margin kiri, sedangkan baris kedua dan seterusnya ditulis menjorok ke dalam kira-kira 1 cm. Ada beberapa gaya penulisan daftar pustaka, yang salah satunya adalah menggunakan apastel. Apa sih apastel itu? Apastel merupakan kependekan dari American Psychological Association. Sehingga apastel merupakan salah satu bentuk gaya penulisan kutipan dan sumber rujukan untuk bidang psikologi dan sosial. Dan beberapa ciri gaya penulisan kutipan dari sumber rujukan apastel yaitu pertama, daftar pustaka diurutkan menurut alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul bab apabila tidak ada penulis. 2. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. 3.
Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Dan yang keempat, bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Dan ini adalah contoh dari gaya pastel tersebut. Untuk gaya pastel tersebut itu dimodifikasi atau dari beberapa gaya tulisan daftar pustaka itu dimodifikasi sehingga bisa atau dapat disajikan yaitu sebagai seperti ini. Ini adalah contoh daftar pustaka setelah dimodifikasi dari berbagai gaya penulisannya. Sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Akbar Fitriansyah yang telah mempresentasikan materi terakhir. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi yang mau bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Apa sih perbedaan antara footnote dan endnote? Terima kasih. Baik, untuk yang mau bertanya lagi, silakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Kan tadi dipaparkan bahwa jenis kutipan kan ada 2, kutipan langsung dan tidak langsung. Ya. Yang saya tanyakan, apa contoh dari kutipan langsung dan tidak langsung itu? Baik, terima kasih. Untuk yang mau bertanya lagi. Saya izin bertanya, Baik. apa yang dimaksud dengan ibid, logit, dan objek? Terima kasih. Baik. Sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi akan saya ulangi. Untuk yang pertanyaan yang pertama yaitu apa perbedaan endnote dan footnote? Untuk yang pertanyaan kedua, gimana contoh dari kutipan langsung dan tidak langsung? Untuk pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan ibid, logit, objek? Baik, untuk Saudara Akbar, apakah bisa menjawab untuk pertanyaan yang pertama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa sih perbedaan antara footnote dan endnote? Perlu kita ketahui, footnote yaitu memiliki arti catatan kaki, sedangkan endnote itu memiliki arti catatan akhir. Catatan kaki itu adalah catatan khusus yang berada di kaki halaman atau di bagian bawah halaman atau bab dari sebuah tulisan. Jadi catatan kaki itu ada di halamannya atau di bab pada tulisan tersebut. Dan endnote atau catatan akhir itu adalah catatan khusus yang berada di bagian akhir sebuah tulisan atau karya ilmiah. Dapat kita bedakan dari tempat dan cara penulisannya. Dari cara tempatnya itu sudah jelas berbeda. Kalau footnote itu ditulis di bagian bawah halaman, maka dari itu disebut dengan footnote, yaitu catatan kaki. Sedangkan endnote itu ada di paling akhir atau halaman terakhir dari sebuah tulisan. Makanya disebutkan dengan endnote atau catatan akhir. Dari segi penulisannya bisa kita lihat footnote itu adalah catatan kaki dibuat dengan mencantumkan indeks yang biasanya berupa nomor atau angka kecil di akhir kutipan yang diberi referensi. Kemudian keterangan dari indeks tersebut dicantumkan bagian footer atau kaki halaman. Dan penulisan endnote itu hampir sama dengan footnote, yaitu menggunakan indeks angka pada akhir kutipan yang diberi referensi
Namun, hanya letaknya saja yang berbeda di akhir tulisan atau dokumen tersebut. Itulah jawaban dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Akbar yang telah menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Saudari Filiza. Untuk Saudari Filiza dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan kedua, yaitu contoh kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Contoh kutipan langsung itu fitur merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas menurut William Shaw dalam Santana kurung buka 2005.25 kurung tutup. Nah, yang di dalam kurung itu ada tahun 2005.2 nomor halaman 5 itu termasuk kutipan langsung. Terus yang kutipan tidak langsung, tombol navigasi adalah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Dikutip dari Wahyu Syakban, Build Your Blogger XML Template, kurung buka Yogyakarta, Andi 2010, kurung tutup halaman 197. Nah, itu contoh kutipan tidak langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Filiza yang telah menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan terakhir, untuk Saudari Putri Febriana dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih yang dimaksud dengan IBIT, LOGSIT, dan OPSIT? Jadi, IBIT adalah singkatan dari IBIDEM, digunakan apabila sumber kutipan pertama diikuti dengan kutipan berikutnya, di mana sumbernya sama, tanpa diselingi dengan sumber kutipan lain. LOGSIT adalah singkatan dari loco citato, artinya yaitu tempat yang pernah dikutip. Kutipan berasal dari sumber yang sama dengan sumber yang pernah dikutip, atau halamannya sama, tetapi telah diselingi dengan sumber kutipan lain. Sedangkan OPSIT adalah singkatan dari oper citato, artinya karya yang telah dikutip atau dikutip terlebih dahulu. Kutipan berasal dari sumber yang sama dengan sumber yang pernah dikutip atau halamannya berbeda, tetapi telah diselingi dengan kutipan yang lain. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Putri Febriana yang telah menjawab pertanyaan ketiga. Baik, demikian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.